Saya sore hari ini saya perkenalkan dahulu, nama saya Christina Gantini selaku moderator pada sesi acara untuk pendidikan di kampung kota. Ada 3 pembicara yang hadir pada hari ini, gitu. Masing-masing pembicara akan diberi waktu 20 menit, yaitu yang pertama akan berbicara adalah Ibu Reza Ria Lestari ya, dari Kemenrum, gitu. Saya bacakan sedikit tentang CV dari Ibu Ica ya panggilannya. Ibu Ica atau lengkapnya Reza Ria Lestari ini adalah panggilan sehari-harinya Ibu Ica. Lahir di Bandung pada tanggal 1 Januari tahun 91. Ibu Ica merupakan lulusan Departemen Antropologi Universitas Padjadjaran tahun 2015. Ya. Beliau memiliki keahlian di bidang riset sosial dan pasar, serta pengembangan masyarakat dan isu-isu lingkungan, memiliki minat yang besar dalam masalah kesehatan, mata pencaharian, dan gender. Dalam 2 tahun terakhir, Ibu Ica memiliki pengalaman di bidang rekomendasi kebijakan, selera konsumen, termasuk advokasi publik tentang kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan masyarakat. Setelah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan di Kemenrum, tempat Ibu Ica sekarang bekerja, Ibu Ica juga menginisiasi ruang komunitas yang disebut Samahita, yaitu ruang untuk isu kekerasan berbasis gender pada tahun 2015, sekaligus juga menjadi konselor sebaya untuk korban kekerasan berbasis gender di Bandung, Indonesia. Begitu barangkali Ibu Ica. Setiap ada 3 narasumber, masing-masing narasumber akan diberi waktu 20 menit untuk mempresentasikannya, jadi akan ada waktu 60 menit di ruangan ini, dan kemudian sisa waktunya akan kita gunakan 15 menit untuk diskusi. Demikian, silakan Bu Ica. Ya. Oke, suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas ya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk dalam kegiatan konferensi Kampung Nusantara ini. Saya hadir di hari ini sebenarnya menggantikan Kang Gustaf, direktur kami di Kemenrum, gitu. Beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lain. Saya mungkin izin share juga sambil sharing dikit tentang apa itu, siapa Kemenrum. Jadi Kemenrum sebenarnya adalah lembaga yang punya fokus di isu seni budaya, terus pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi gitu. Jadi kami sekarang juga lagi fokus salah satunya wilayah program kami ada di Kampung Kasepuhan Cipta Gelar di Pegunungan Halimun Salak, Sukabumi. Saya izin share screen juga. Nah, kayak tadi yang sudah sebenarnya saya baca di latar belakang konferensi Kampung Nusantara juga kan, salah satunya adalah bagaimana terkait pembangunan keberlanjutan gitu. Nah, sharing sedikit tentang materi hari ini yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan reinventing local knowledge atau temu kenali pengetahuan lokal gitu. Nah, ini basisnya adalah dari pengalaman kami yang sedang kami lakukan juga di Kasepuhan Cipta Gelar. Gitu. Nah, mungkin sedikit latar belakang. Jadi, kenapa kita di Kampung Kasepuhan Cipta Gelar, seperti yang dikutip dari bukunya yang ditulis oleh Ray Gorodetsky, beliau bilang kalau ternyata populasi masyarakat hukum adat di dunia ini ada sekitar 4-5% gitu, dan dari 4-5% ini mereka mengelola hampir 11% atau mungkin bahkan lebih gitu, 11% dari hutan atau wilayah hutan di seluruh dunia gitu, dan di mana 80%-nya dari 11% ini terdapat 80% keanekaragaman hayati di dunia gitu. Nah, mereka mengembangkan menggunakan nilai-nilai adatnya, nilai-nilai leluhurnya itu untuk keberlanjutan. Jadi
kalau kita ngomongin keberlanjutan kan sebenarnya ini sudah jadi hal yang biasa gitu. Konsep keberlanjutan ini sudah diterapkan sejak dulu oleh masyarakat hukum adat gitu, dan sudah mereka punya pengalaman dalam hal pengelolaan berkelanjutan gitu, mulai dari kalau di Cipta Gelar misalkan pengelolaan hutan, tanaman, pertanian, sektor pertanian, dan hampir seluruhnya itu punya prinsip keberlanjutan sebenarnya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, kami melihat juga sebenarnya di kenapa isu tentang pengetahuan lokal ini menjadi penting juga, karena kita melihat ada tantangan bersama dan kompleksitas global yang kita hadapi, itu bagaimana dengan pertumbuhan penduduk itu seperti yang data terakhir yang kita dapat itu, misalkan di Jawa Barat saja di tahun 2045 itu kemungkinan akan ada jumlah penduduk itu mencapai 100 juta jiwa gitu. Itu hanya untuk Jawa Barat saja gitu, belum wilayah-wilayah lainnya. Kami juga ngelihat bahwa ada masalah gap kesenjangan pembangunan antara kota dan desa gitu. Salah satunya kalau yang kami soroti adalah terkait dengan kesenjangan digital gitu. Bagaimana infrastruktur digital, akses digital, infrastruktur internet itu juga mengalami kesenjangan, salah satunya dipengaruhi oleh pembangunan desa di beberapa wilayah, khususnya di wilayah 3T gitu. Terus juga kita melihat isu perubahan iklim juga jadi salah satu kompleksitas global dan tantangan bersama. Ditambah lagi dari tahun 2020 kita juga berhadapan dengan pandemi corona, pandemi COVID-19. Ini juga jadi salah satu tantangan. Kita pengen sharing juga terkait dengan bagaimana masyarakat hukum adat itu dengan pengetahuan lokalnya mereka berhadapan menanggapi hal tersebut, merespon kondisi tersebut. Sedikit cerita tentang Kasepuhan Cipta Gelar. Sebenarnya di Kasepuhan Cipta Gelar ini masyarakat hukum adat Kasepuhan Cipta Gelar ini punya tradisi namanya ngalalakon. Ngalalakon itu adalah kalau nomaden gitu. Jadi kelompok masyarakat yang melakukan melakukan perpindahan tempat pemukiman gitu. Ini udah dilakukan sejak tahun 1368. Dan saat ini berada di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, jadi ada di 3 kabupaten sebenarnya, ada di Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan Lebak, Banten gitu. Nah, Kasepuhan Cipta Gelar sendiri ini juga terdiri dari 568 dusun gitu, serta 360 kampung dengan jumlah penduduk sekitar 30.000 jiwa gitu. Nah, terus juga sampai saat ini masyarakat hukum adat Kasepuhan Cipta Gelar masih mempertahankan nilai-nilai dari sistem kepercayaan dan religi, khususnya terkait padi gitu. Itu hal yang masih turun-temurun, bagaimana misalkan mereka tidak boleh menjual padi dan olahan turunannya itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan gitu. Itu juga terkait dengan nantinya ketahanan pangan gitu, aspek keberlanjutan pangan, ketahanan pangan di wilayah Kasepuhan Cipta Gelar gitu. Terus juga sistem masyarakat di Kasepuhan Cipta Gelar ini masih kuat dengan sistem kekerabatannya gitu. Jadi kalau di sana disebutnya dengan pancer pengawinan gitu istilahnya gitu, bagaimana semua orang itu saling masih bentuk kekerabatannya masih sangat kuat gitu. Dan ini lembaga adatnya. Jadi kalau secara lembaga adat Kasepuhan Cipta Gelar ini dipimpin oleh seorang abah gitu dan pendampingnya seorang emak disebutnya gitu. Dan untuk menjalankan peran sebagai pemimpin adat, abah ini punya semacam kalau semacam menteri gitu. Jadi ada asistennya, terus juga ada orang-orang yang punya tanggung jawab pada beberapa hal. Misalkan untuk urusan adat ada namanya rorokan padukunan gitu. Nah, itu yang akan bertanggung jawab
sebagai pemandu beberapa kegiatan ritual ataupun kegiatan-kegiatan adat lainnya gitu. Terus juga ada rorokan pemakaian gitu. Nah, ini terkait dengan hubungan yang terkait dengan kegiatan pertanian atau budidaya padi gitu. Jadi kapan waktu yang beliaulah yang nanti punya tugas untuk kapan waktu yang tepat untuk bertani, terus jenis padi apa yang akan ditanam gitu. Jadi ada sistem yang memang mengelola ini secara struktur masyarakatnya tuh ada gitu. Nah, ini salah satu nilai yang sangat diemban oleh warga Kasepuhan Ciptagelar, yaitu terkait budaya padi gitu. Bagaimana kalau di Ciptagelar disebutnya dengan ngamumule gitu. Jadi bagaimana masyarakat Kasepuhan Ciptagelar itu berusaha sebisa mungkin untuk memuliakan padi gitu. Mereka juga melihat bahwa misalkan filosofi mereka tentang bumi itu memaknai bumi sebagai sesuatu yang sebagai sosok ibu gitu. Makanya kayak praktek-praktek pertanian itu hanya dilakukan setahun satu kali gitu. Karena mereka berpikir bahwa seorang perempuan saja tidak mungkin bisa melahirkan dalam satu tahun itu bisa 2 kali gitu. Mereka butuh recovery dulu, mereka butuh untuk pulih dulu gitu untuk akhirnya bisa melahirkan lagi. Begitupun dengan bumi gitu. Ketika mereka menanam dan panen, jaraknya akan memberikan jarak kurang lebih 1 tahun untuk kembali lagi menanam gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana nilai-nilai pengetahuan lokal terkait dengan memuliakan padi itu begitu kuat di Kasepuhan Ciptagelar gitu. Ini yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka atau karuhun mereka. Terus juga termasuk dalam tata kelola hutan ya gitu. Jadi kalau di masyarakat hukum adat Kasepuhan Ciptagelar ini setidaknya terbagi jadi 3 zona spesifik hutan gitu mereka. Yang pertama itu hutan titipan. Jadi kalau hutan titipan ini adalah hutan yang mereka boleh mereka boleh ambil hasil hutannya gitu. Nah, boleh dikelola hasil hutannya gitu, tapi bukan berarti jadi ada penebangan seperti itu, bukan gitu. Terus juga yang kedua ada hutan tutupan. Nah, kalau hutan tutupan ini adalah hutan yang sama sekali tidak boleh diambil hasil hutannya gitu. Termasuk daun yang jatuh pun itu tidak boleh diambil gitu. Apa yang ada di hutan tutupan ya tetap berada di hutan tutupan gitu. Jadi bagaimana mereka menjaga konsep konservasi hutannya juga begitu kuat gitu. Dan yang ketiga adalah hutan garapan. Nah, hutan garapan inilah yang boleh ditanam lalu ditebang lagi lalu ditanam lagi gitu. Jadi boleh dikelola gitu. Nah, di antara wilayah hutan ini ada ceruk yang disebutnya hutan sasangetan gitu. Nah, atau hutan yang sangat dijadikan wilayah sakral yang dilindungi secara ketat oleh aturan adat gitu. Dan ini juga dipercaya sebagai hutan sasangetan ini juga dipercaya sebagai wilayah bagi para penunggu dan penjaga hutan. Jadi begitu dihormati dan begitu dijaga gitu. Konsep konservasi di masyarakat adat kan biasanya seperti itu gitu. Mungkin seperti yang di beberapa yang pernah saya temukan juga misalkan di kampung Kuta di Ciamis pun konsepnya seperti itu gitu. Bagaimana mereka saling berhubungan dengan hutan. Konsep konservasi hutannya adalah dengan menggunakan pengetahuan lokal terkait dengan tradisi-tradisi gitu. Terus juga kegiatan pertanian dan pemukiman warga juga hanya dapat dikembangkan di wilayah hutan garapan gitu. Jadi walaupun mereka nomaden gitu, sifatnya nomaden atau berpindah pemukiman, tidak sembarang membuka hutan begitu saja gitu, karena mereka juga sudah punya titik-titik mana saja yang boleh dipakai untuk wilayah pemukiman gitu. Dan aturannya sangat ketat. Nah, di tahun 2017 kita coba melakukan pemetaan wilayah gitu bersama dengan masyarakat Ciptagelar. Kita melihat setidaknya tadi kita ngelihat ada 3 wilayah
wilayah yang dimiliki oleh Kasepuan Cipta Gelarnya dari 3 kabupaten, gitu, Kabupaten Bogor, Banten, dan Sukabumi, Kabupaten Lebak, Banten, dan Sukabumi. Terus juga dari pemetaan ini kita belajar bahwa ada wilayah hutan ini kenapa jadi begitu sakral untuk masyarakat, karena ternyata di sini hutan itu sangat berpengaruh pada keberlangsungan budaya dan tradisi pertanian di lingkungan masyarakat Cipta Gelar gitu, karena ternyata ini jadi jadi sumber sumber daya terkait dengan kondisi tanah atau unsur hara tanahnya yang berkaitan dengan tradisi pertanian. Nah, tadi kalau saya bilang ada semacam menteri-menteri di struktur lembaga Kasepuan Cipta Gelar. Nah, salah satunya di sana juga ada yang disebutnya adalah Rorokan Manitin atau Ulu-Ulu. Nah, inilah semacam menteri pengairan gitu yang punya tanggung jawab untuk memastikan semua sumber air secara rutin itu terjaga dan dirawat secara teratur gitu. Nah, ini juga yang nama manitin ini diambil dari nama jenis burung gitu yang biasa hidup di dekat sumber air gitu, dan ini nantinya ada di bawah Rorokan Manitin ini ada di bawah Rorokan Pamekayan yang tadi yang tugasnya menangani urusan pertanian. Jadi setiap bidang itu punya penanggung jawabnya masing-masing dan dikelola secara adat gitu. Nah, terkait pertanian pun sebenarnya siklus pertanian dan budidaya padi di lingkungan masyarakat hukum adat Cipta Gelar ini itu sangat erat kaitannya sama siklus alam. Jadi mereka melihat menentukan kalender musim pertanian itu menggunakan namanya sistem pranata mangsa gitu. Mereka melihat kalender musim ini dilihat mengacu pada posisi konstelasi bintang Orion gitu. Jadi mereka punya pengetahuan terkait membaca pola bintang, membaca tanda-tanda dari tanda-tanda langit gitu. Nah, oleh masyarakat Kasepuan Cipta Gelar ini gitu yang digunakan adalah konstelasi tadi bintang Orion dan bintang Pleiades gitu. Nah, ini mereka sebut sebagai guru desa gitu. Jadi semacam karena mereka punya prinsip untuk belajar dari alam termasuk dari langit gitu, dan mereka melihat bahwa sekitarnya adalah sebagai guru gitu. Nah, ini salah satu bagaimana cara mereka menentukan menentukan kapan waktu yang tepat untuk menanam gitu, terus juga kapan jenis padi apa yang akan ditanam, terus bagaimana mentreatmentnya itu pun dilihat berdasarkan tanda-tanda dari rasi bintang gitu. Nah, ini ada beberapa siklus pranata mangsanya. Jadi setiap mereka belajar dari masa lalu untuk menghadapi masa depan. Itu adalah salah satu prinsip yang digunakan oleh masyarakat Cipta Gelar gitu. Jadi ini beberapa contoh siklusnya gitu. Jadi mereka bisa lihat kapan tanda-tanda musim kemarau gitu, terus kapan juga saat yang tepat, bahkan saat yang tepat untuk membakar ranting itu kapan gitu, atau daun di ladang gitu yang nantinya digunakan untuk sebagai pupuk tanah gitu. Terus juga kapan mereka juga melihat bagaimana misalkan kalau ada keterlambatan pertumbuhan padi seperti itu apa yang harus dilakukan gitu semua dilihat berdasarkan tanda-tanda alam gitu. Nah, mungkin kalau kawan-kawan di sini ada yang pernah ingat di tahun 2015 kita mengalami puncak El Nino di mana beberapa wilayah hampir 100.000 lahan sawah gagal panen di Indonesia gitu. Nah, hal yang menarik adalah justru di Cipta Gelar di tahun tersebut
malah mengalami peningkatan hasil pertanian yang cukup signifikan, bahkan mencapai 10.000 ton gitu. Ketika wilayah-wilayah lain gagal di Ciptagelar justru mengalami kenaikan yang sangat cukup signifikan gitu. Mbak Ica, Bahkan jauh. Mbak Ica, Ya? minta Ya, dipercepat ya. Waktunya cuma 20 menit soal. Ya, terima kasih. Oke, siap. Ya. Ini kurang lebih bagaimana masyarakat hukum adat di Kasepuan Ciptagelar dengan menggunakan pengetahuan lokal mereka terkait pertanian itu bisa menghadapi perubahan iklim gitu. Terus juga belum juga terkait seni budaya dan tradisinya yang begitu erat dengan memuliakan padi. Ini salah satu upacara untuk memuliakan padi. Dan di Ciptagelar sendiri sebenarnya ada dua teknologi modern yang masuk gitu ya, kalau kita bisa bilang. Yang pertama adalah mikrohidro. Mikrohidro ini adalah pembangkit listrik yang digunakan atau energi terbarukan yang digunakan di Kasepuan Ciptagelar gitu. Jadi ini dimanfaatkan untuk jadi sumber listrik di seluruh wilayah Kasepuan Ciptagelar. Terus juga, Common Room sendiri sudah mulai masuk sejak tahun 2009 di Kasepuan Ciptagelar. Kita mulai melakukan inisiatif bersama warga gitu sampai akhirnya bikin deklarasi gambung. Nah, di pertemuan ini rekomendasinya adalah agenda konservasi dan perlindungan hutan, terus pelestarian dan pengembangan budaya, termasuk juga pemanfaatan teknologi, media, dan energi terbarukan. Gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan awal kami ketika mencoba untuk membangun infrastruktur internet berbasis komunitas. Jadi, yang kami dilakukan di sana adalah sama-sama membangun infrastruktur internet lokal di sana untuk yang dikelola oleh masyarakat, dan begitupun kami melatih teknisi-teknisi lokal di sana. Jadi warga-warga Kasepuan Ciptagelar juga yang menjadi teknisi lokal untuk infrastruktur internetnya. Itu. Dan waktu itu kita didukung oleh Association for Progressive Communication dan FCDO dari Kedutaan Besar Inggris. Nah, pengembangan infrastruktur internet lokal ini juga dirancang dan dikembangkan bersama ISP lokal gitu. Kita melibatkan perwakilan masyarakat hukum adat Kasepuan Ciptagelar. Jadi ini kalau ada foto di sini yang di tengah-tengah ini adalah Abah Ugi. Beliau adalah pemimpin adat di Kasepuan Ciptagelar. Dan usianya juga masih muda, masih 35 tahun gitu, dan dia punya visi untuk membuat Kampung Kasepuan Ciptagelar ini juga dapat mengakses internet gitu, karena ada filosofi di Kasepuan Ciptagelar itu adalah kudu bisa ngigelan zaman tapi tong diigelan ku zaman. Jadi maksudnya adalah bagaimana mereka beradaptasi dengan kemajuan zaman, tapi juga jangan sampai terbawa oleh perubahan zaman hingga meninggalkan nilai-nilai peninggalan leluhur gitu. Nah, tapi pembangunan infrastruktur yang kami lakukan di sana pun juga dibarengi dengan kegiatan literasi digital gitu. Kita lihat tidak bisa hanya cukup dengan memberikan memberikan akses internet, tapi juga harus dibarengi dengan pengetahuan literasi digitalnya. Dan sekarang kebetulan kemarin kami baru selesai melakukan pelatihan workshop untuk pemuda-pemudi di Kasepuan Ciptagelar untuk mereka melakukan memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan serta narasi lokal di kanal digital gitu. Jadi mereka bikin vlog, mereka bikin film dokumentasi, terus mereka bikin podcast juga saat ini untuk memberitahukan atau menyebarkan informasi terkait pengetahuan lokal yang ada di Kasepuan Ciptagelar. Gitu. Nah, ini learning center gitu, namanya Ciga Sakola. Ini kita bangun bareng-bareng masyarakat juga. Ini jadi tempat untuk masyarakat Kasepuan Ciptagelar mengelola pengetahuan lokalnya untuk kemudian disebarkan lebih luas ke masyarakat publik. Seperti itu.
Nah, mungkin catatannya adalah sebenarnya pada dasarnya masyarakat tradisional ini punya sikap yang terbuka pada perubahan gitu. Selama prosesnya itu sesuai dengan tatanan adat yang dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Jadi mereka sebenarnya tidak menolak untuk adanya masuknya teknologi modern gitu. Dan karena seringkali ada pandangan stereotip yang menganggap warga adat itu tidak menerima pengetahuan atau teknologi modern apa tidak menerima gitu, tapi sebenarnya tidak seperti itu gitu. Selama mereka menurut mereka ini bisa mendukung dan tidak memberikan lebih banyak manfaat untuk mereka dan tidak menghilangkan nilai-nilai leluhurnya, itu masih tetap dijalankan gitu, akan mereka terima gitu. Dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern pun di lingkungan masyarakat adat ini juga tetap memasukkan nilai-nilai dan pandangan lokal gitu, sudah diadopsi melalui proses literasi yang panjang juga. Dan idealnya pengetahuan dan teknologi modern ini juga dapat berkembang selaras dengan adat, budaya, dan tradisi lokal untuk menunjang proses pembangunan yang mengakar dan berkelanjutan itu tadi. Gitu. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya share terkait dengan apa yang kami sedang lakukan di Kesatuan Cipta Gelar. Mungkin selebihnya nanti kita bisa untuk diskusi aja. Gitu. Terima kasih, Bu Tina. Terima kasih Mbak Ica, sungguh padat ya, cepat dan padat gitu. Yang paling utama kita pelajari bersama ternyata bahwa saat ini dirasa memang terdapat kesenjangan akses digital ya pada masyarakat kampung maupun desa gitu ya, dengan learning lesson-nya dari Desa Cipta Gelar gitu ya, dan bagaimana kolaborasi itu bisa membawa terbangunnya jaringan infrastruktur internet pada suatu desa atau kampung yang bisa dan itu bisa dilakukan gitu. Dan itu diinisiasi juga bahwa Common Room terlibat di sana. Oke, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya dulu, baru akan masuk diskusi ya Mbak Ica. Nah, untuk berikutnya itu oleh Mas Aji Jawa, ya Mas Aji Jawa itu dari kampung dari apa? Kampung internet yang akan menjadi narasumber yang bagian kedua. Nama lengkapnya Mas Aji Jawa Al Haryanto, tapi biasa dipanggil Mas Aji Jawa. Merupakan penggiat kesenjangan digital dan teknologi dan UMKM begitu. Mas Aji ini dari Kampung Teknologi Info, itu .info. Lulus dari LP3I College Depok, itu bidang studi komputer hardware tahun 2003 ya. Mas Aji juga merupakan founder ya dari Kampung Teknologi Foundation tadi, dan merupakan organisasi sosial yang berbadan hukum dan fokus dalam memberantas kesenjangan digital ya, untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia. Usaha Mas Aji ini yang bekerja sama banyak dengan CSR ya, antara lain Telkom, Finet, Gojek, Belanja.com, Shopee, Logitech, TP-Link, PT Berlian Sistem Informasi, Mitsubishi Group, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya, bukan hanya ini. Termasuk juga meraih berbagai penghargaan ya, seperti Best Social Impact, Marketing Agency for SME, dan itu termasuk Global Award 2017 ya di Busan, Korea Selatan. Kemudian juga penghargaan One Kampung One Success Story, kedua Kampung UKM Digital Telkom Award 2017 Bali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Barangkali untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Mas Aji Jawa sampai 16.10 barangkali ya untuk waktunya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Tina atas waktunya. Mohon izin, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang tergabung di room ini dalam kegiatan konferensi Kampung Nusantara kedua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan,
situasi yang aman, damai di Indonesia, sehingga kita bisa berjumpa di dalam kegiatan konferensi Kampung Nusantara yang kedua ya. Walaupun masih menggunakan Zoom, insya Allah satu saat memang kita ada kesempatan, mungkin kita bisa berkolaborasi secara offline gitu. Baik, mohon izin saya ingin share screen terkait apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, atau mungkin teori-teori atau mungkin best practice yang memang kita pelajari sejak tahun 2009 atau 2015. Nanti bisa saya share di sini. Mohon izin untuk share screen. Baik, terima kasih. Mohon izin, Bu Tina, bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak, jelas. Baik. Terima kasih Mas Haji. Oke. Baik, mohon izin karena kamera saya agak ngeblur karena saya di ruangan. Ya. Insya Allah tidak akan mengurangi apa yang saya share di sini. Baik, saya mewakili dari Kampung Teknologi Foundation. Di sini saya akan berbagi atau mungkin sharing lah, atau mungkin nanti kita bisa berdiskusi setelah presentasi ini. Saya dan tim memang dari dulu memang concern di dunia teknologi digital, literasi digital, karena passion saya sendiri juga background-nya di dunia teknologi digital, dan sekarang ini sampai hari ini pun saya masih fokus di ranah kegiatan teknologi digital. Insya Allah hari Senin kita akan ada roadshow juga dengan salah satu sponsor itu dari Shopee Food di kecamatan di Kota Depok, ya, mengenai akses pasar digital. Nah, terkait apa yang tadi sudah dilakukan oleh pembicara sebelumnya dari Common Room, sangat menarik sekali bagaimana teknologi digital ini bisa diselaraskan dengan kearifan lokal sehingga tidak menghilangkan budaya-budaya lokal ya, di zaman modern seperti ini ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi juga. Nah, saya ingin memperkenalkan sedikit dulu tentang Kampung Teknologi Foundation. Kami secara resmi, secara berbadan hukum baru tahun 2017, tapi kiprah kami memang sudah sebelum tahun 2017. Concern kami satu yaitu memberantas kesenjangan digital. Kesenjangan digital itu salah satu faktor yang tadi disebut di materi pertama adalah karena tidak meratanya infrastruktur teknologi digital atau tidak ratanya literasi digital hingga pelosok pedesaan atau perkampungan, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali ya, mungkin ribuan pedesa atau kampung, atau mungkin ada sekitar 500-an sekian kabupaten kota. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah, karena kalau kita bicara penyebaran infrastruktur yang merata, itu saya rasa pemerintah juga tidak sanggup. Mungkin disinilah peran aktif masyarakat atau yayasan atau komunitas untuk memajukan desanya masing-masing. Nah, concern kami ada 3 hal, ada 4 hal. Yang pertama memang kita fokus di infrastruktur, dan kita juga saat ini sedang ada beberapa proyek sosial, nanti saya share di selanjutnya. Terus kemudian kita memberikan edukasi TIK, teknologi informasi komunikasi. Terus kemudian kita juga terus membangun kebudayaan sosial. Kita tahu bahwa untuk membangun Indonesia seutuhnya ini secara merata tetap harus butuh peran aktif masyarakat ya, walaupun masyarakat tersebut punya peranan masing-masing, tapi kita harus berkolaborasi. Nah, disitulah kami selalu menumbuhkan jiwa sosial, kepedulian sosial terhadap isu-isu di sekitar kita. Gitu. Bisnis sosial sendiri juga harus kita implementasikan, di mana ketika kita sedang mengadakan kegiatan sosial di satu daerah, itu bisnis sosial harus kita munculkan. Nah, nanti kita akan jabarkan di sesi di slide berikutnya. Nah, ini bahwa kita memang organisasi sosial yang sudah berbadan hukum, dan kita juga beberapa kali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, baik pemerintahan juga, BUMN, atau mungkin komunitas lain. Nah, 4 fokus kami tadi saya sudah sebut: infrastruktur, kepedulian sosial, edukasi, bisnis sosial.
Nah, ini sosial project kami fokus di 4 titik. Yang pertama, kita membuat UKM Blimbing itu di Kota Depok, karena base kami memang di Kota Depok, sebelah selatannya Jakarta ya, kita berbatasan dengan Jakarta, terus Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, terus di timur ada Jakarta Timur sama Bekasi ya. Jadi sejak kita berdiri, ketika kita membuat UKM Blimbing itu tahun 2015, kita aktif terus mendampingi UMKM dan masyarakat luas ya. Di Kota Depok kita sudah dikenal sebagai salah satu komunitas atau wadah pemberdayaan yang selalu concern mendampingi emak-emak UMKM untuk melek teknologi dan sadar digital. Terus kemudian kita juga punya proyek lagi di titik ini adalah Kampung Nelayan Teknologi. Di sini adalah proyek sosial kami yang kedua. Itu lokasinya di Kabupaten Tangerang, persisnya itu di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mau. Itu pesisir utara dari Kabupaten Tangerang ya. Kalau dari Kota Depok kira-kira mungkin 1,5 jam lah mengarah ke sana ya. Di sana itu ada kampung nelayan. Kita ini sudah sejak tahun 2018 di sana kita pernah bekerja sama dengan beberapa NGO juga, dengan perusahaan-perusahaan swasta yang telah mendukung kita di sana. Kita membangun mini lab komputer di sana. Bahkan sekarang kita lanjutkan kembali, itu kita sedang menggalang dana untuk pembuatan koneksi internet atau WiFi ya. Kita tahu di sana itu sangat jauh dari ini ya, boleh dibilang dari kota ya, karena di sana juga sinyal GSM juga kadang-kadang timbul tenggelam. Nah, di sana rencana kita akan mendirikan WiFi yang mungkin terjangkau untuk masyarakat di sana ya, karena di sana juga internet juga susah, harus menggunakan GSM, yaitu tadi sinyalnya kadang-kadang 1-2 seperti itu. Terus kemudian kita punya social project ketiga itu di Kabupaten Ngawi, di mana kampung halaman saya. Di sana saya juga sudah mendirikan mini lab komputer. Di sana juga sedang kita carikan koneksi internet yang memadai, plus nanti kita carikan perangkat tambahan lainnya mungkin seperti printer dan sebagainya ya. Terus kemudian yang keempat ini di Taman Baca Al Firdaus, ini di Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ya nggak jauh dari Kota Depok lah, mungkin sekitar 45 menit dari sana. Di sana kita juga insya Allah bulan ini, mungkin awal bulan depan lah ya, kita akan membangun mini lab di sana. Kebetulan perangkatnya sudah ada juga, dan kemarin kita dapat donasi juga printer dari salah satu perusahaan. Nah, kalau kita bicara social project, tadi saya sudah jelaskan ada 4 yang kita garap sekarang ini. Kalau untuk event-event program yang kita udah jalankan di Kota Depok atau secara nasional, kita punya kegiatan namanya Pasar Kopi Depok. Di situ kita berkumpul, kita kumpulkan teman-teman para pelaku usaha kopi, walaupun di Depok itu nggak punya kebun kopi, tapi industri hilirnya sangat luar biasa, banyak kafe, hampir 300 lah kedai kopi itu ada di Kota Depok ya. Terus Pasar Herbal Depok ini juga semenjak pandemi kita kumpulkan para pengusaha jamu, baik secara Depok, di Kota Depok atau Jabodetabek dan beberapa kota di Indonesia. Itu ada, kami sudah mendampingi sekitar 115 pengusaha jamu. Terus kemudian kita lanjut ini Jalora ya, Jamu Lokal Nusantara. Ini program lanjutan dari Pasar Herbal Depok, karena skalanya biar nasional. Terus kita juga punya program ini sedang ongoing, sedang proses pencarian proposal, pencarian sponsor juga. Mojaling ini kalau boleh dibilang singkatan dari mobil jamu keliling. Kita ingin membuat sebuah pilot project nanti di Kota Depok, jualan jamu menggunakan mobil, atau seperti mungkin apa ya, kafe bergerak atau food truck lah ya, kalau bahasa kerennya. Nah, program Digital Up ini juga udah masih jalan sampai saat ini. Hari Senin kita roadshow dengan salah satu perusahaan digital. Nah, Digital Up ini adalah konsep implementasi teknologi digital bagi UMKM, di mana di dalam Digital Up ini ada 5 fase yang harus dilalui oleh teman-teman UMKM ketika ingin digitalisasi lah ibaratnya. Nah, kita sudah mempelajarinya, pemanfaatan teknologi digital untuk UMKM itu sejak 2015. Nah, kita petakan dari yang hal mendasar hingga yang advance. Nah, program Brand Up ini juga kita jalankan juga. Ini tujuannya adalah membantu
teman-teman untuk dipromosikan produk-produknya di Instagram. Ini kita menjaring teman-teman volunteer itu, kami jaring teman-teman volunteer untuk membantu posting di IG-nya masing-masing melalui program tersebut. Terus Buka Laptop ini juga program kami untuk masyarakat luas, khususnya pelajar. Kita juga saat ini sedang proses proposal juga progresnya untuk pengajuan ke beberapa perusahaan, di mana dalam program Buka Laptop ini kita ingin membantu teman-teman pelajar yang nggak punya laptop, kita nanti akan carikan dari perusahaan-perusahaan yang donatur tadi. Nah, media coverage kita sudah diliput, antara lain mungkin Berita Satu TV, Dea TV, kita pernah bikin acara juga, Radar Depok, terus kemudian yang terakhir kemarin kita bikin program kerja bareng dengan Bandar TV itu di Bekasi, itu bisnis Anda. Nah, ini beberapa award yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Tina. Nah, ini dari pola-pola yang sudah kita implementasikan, sudah kita kerjasamakan hingga kita punya program banyak banget. Mungkin kalau boleh dibilang ide kita ini sebenarnya banyak sekali, tapi karena keterbatasan SDM mungkin kita melaksanakan itu berdasarkan yang mungkin yang proporsional lah, sesuai dengan kemampuan tim kita juga. Karena sebenarnya kita itu timnya itu tim inti itu nggak lebih dari 5 orang, tapi kita bisa menyelenggarakan beberapa kegiatan antara lain karena kita selalu berpegang pada kolaborasi Pentahalik ABCGM seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya di beberapa workshop dengan perusahaan-perusahaan sebagai pemateri ya, bahwa kita sering menjalin kerjasama dengan pihak akademisi. Di sini di Kota Depok tuh ada UI, ada kampus BSI, ada Gunadarma, terus di sekitarnya ada IPB, terus kemudian ada juga kampus-kampus lain. Ini yang sering kita ajak kerjasama. Jadi ketika kampus mungkin punya program pemberdayaan masyarakat, kemudian kita coba gandeng bersama, terus kemudian kita bantu implementasikan ke masyarakat lagi. Jadi pola-pola seperti itu yang memudahkan kita sebenarnya untuk membuat program kita itu semakin banyak itu. Terus kemudian di dunia bisnis juga, di perusahaan-perusahaan bisnis yang pelaku usaha itu juga kita gandeng, karena kita memang concern di ranah digitalisasi masyarakat Indonesia. Berarti kita selalu mengejar perusahaan-perusahaan digital yang kita ingin ajak kerjasama. Contohnya, kita telah berhasil mengajak kerjasama dengan Telkom Indonesia, terus kemudian Gojek, terakhir ini dengan Shopee Food, terus kemudian dengan Shopee, dengan belanja.com. Dulu kita aktif dengan belanja.com, walaupun saat ini belanja.com sudah di switch bisnisnya ke bidang lain. Terus kemudian dengan perusahaan-perusahaan digital lainnya itu selalu kita aktif mencari supaya ketika kita membuat kegiatan itu lebih mudah gitu, karena sebenarnya perusahaan-perusahaan digital itu punya program juga untuk digitalisasi masyarakat, tapi mereka kurang tahu mau kemana, mau dilempar programnya. Itulah peranan kami. Jadi kita menjembataninya untuk program-programnya perusahaan tersebut. Komunitas di Kota Depok ini lebih dari 50 komunitas mungkin. Nah, ini yang sering kita rangkul, karena kalau kita membuat kegiatan sendiri, saya rasa kita tidak mampu ya, karena keterbatasan tim tadi. Kita perlu berkolaborasi dengan teman-teman komunitas lain, baik itu komunitas usaha, komunitas hobi, komunitas apapun itu kita kerjasamakan. Dan kebetulan memang di Kota Depok ini selalu berkumpul di grup WhatsApp atau mungkin pada saat kopdar ini selalu aktif. Alhamdulillah, karena mungkin kita punya masyarakat yang suka berkumpul. Nah, ini sebenarnya nilai poin tersendiri ya. Jadi kita komunitas itu harus kita rangkul semuanya. Government, nah di bidang government itu juga penting, karena menurut kami government adalah yang mempunyai kebijakan, yang mempunyai aturan main di lokalnya. Dalam hal ini mungkin kalau kami di Depok kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok melalui instansi-instansi atau dinas terkait. Misalkan ketika kita mengadakan kegiatan pemberdayaan UMKM, otomatis kami mendekat di Dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika. 3 dinas ini yang minimal yang harus kita kejar. Nah, disitulah kita sudah berkolaborasi dengan dinas. Yang terakhir kemarin kita juga
diundang oleh Ibu Wali Kota Depok untuk studi banding di Bandung kemarin, baru 2 hari yang lalu saya mewakili komunitas yang diundang. Nah, berarti pola seperti ini yang harus terus dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga selain yang punya kebijakan, punya aturan, mereka juga punya anggaran-anggaran yang bisa disinergikan, dikolaborasikan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu. Terus kemudian media. Nah, media ini juga sangat penting karena media ini sebagai sumber atau corong kegiatan-kegiatan kita, supaya kegiatan-kegiatan yang secara positif ini bisa disebarluaskan sehingga menjadi inspirasi oleh masyarakat luas atau inspirasi komunitas lain untuk mengadakan kegiatan-kegiatan lain sesuai bidangnya. Ini yang pola ABCGM ini yang sering kita gunakan, atau mungkin sampai saat ini saya dan tim juga berpegang pada prinsip-prinsip kolaborasi Pentalik seperti ini. Nah, ini mungkin ini saja presentasi dari saya. Mungkin ada satu hal yang mungkin akan saya share screen sedikit mengenai mohon izin satu lagi sekitar 5 menit. Nah, ini mohon izin sedikit, mungkin ini saya akan bahas sekitar 15. Nah, ini konsep ini, teori ini sudah kami laksanakan di Kota Depok, dan saya akan share sedikit bagaimana nanti konsep ini bisa diimplementasikan juga di kota lain, walaupun nanti akan dimodifikasi ya, atau di kabupaten lain dengan modifikasi sesuai dengan kearifan lokal di kota masing-masing. Nah, kami di Kota Depok selalu berpegang punya prinsip 3 ini: agregator, social business, social impact. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana. Nah, ini background kita bahwa faktor infrastruktur ini menjadi kunci untuk pemberantasan kesenjangan digital. Nah, ini main point dari konsep kami, bahwa ketika kita membuat sebuah program di Kota Depok, kita tidak terlepas dari empat ini ya. Ada human resource, infrastruktur, activity, social business-nya. Nah, social business nanti ini akan menopang beberapa revenue stream untuk kegiatan-kegiatan sosial kita. Nah, human resource ini ada dari pengurus, manajemen, atau mungkin kalau yayasan ya ada pengurusnya, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada tim-tim lain ya, mungkin sekitar 5 sampai 10 orang lah. Volunteer ini harus kita cari juga. Volunteer ini kalau kami yang sudah kami rangkul adalah kebanyakan mahasiswa-mahasiswa sekitar kami. Banyak mahasiswa-mahasiswa di sekitar kami itu seperti UI, Gunadarma itu selalu merapat ke kita karena mereka biasanya mencari di Google, di Instagram, NGO atau yayasan sosial yang berkaitan dengan teknologi digital. Nah, mereka menemukan kita, dan kita dikenal dari beberapa kalangan mahasiswa di sekitar kita, UI, Gunadarma itu. Terus kita juga punya trainer. Nah, trainer ini juga sifatnya mungkin bisa volunteer atau mungkin semi volunteer, mungkin hanya dibayar ketika ada event. Audien ini masyarakat ini juga sebagai objek kita nanti dalam menerima impact-nya ya. Nah, ini infrastruktur ini yang sudah kita implementasikan. Infrastruktur kita membangun mini lab komputer. Nah, disitulah kita bekerja sama dengan masyarakat lokal. Kalau di Tanjung Kait kita bekerja sama dengan Pak RT. Di sana Pak RT itu kita siapkan meja, komputer, printer, koneksi internet sedang kita carikan hari ini. Jadi infrastruktur ini memang harus kita bangun di sana. Misalkan memang nggak ada koneksi internet ya, kita kerjasama dengan Telkom. Misalkan kalau di Depok kita kerjasama dengan Telkom. Nah, jadi untuk internet kita kerjasama dengan Telkom, mereka menjaring bangunan, membangun jaringan internetnya, menarik kabel dan sebagainya. Itu kita ajukan sampai bisa. Nanti kemudian hardware ini adalah laptop dan sebagainya. Software itu mungkin ada beberapa aplikasi yang dibutuhkan di laptop.
office tool, peralatan semuanya, internet connection. Nah, ini harus kita bangun. Infrastruktur ini yang sebenarnya menjadi kunci ketika kita membuat program untuk memberantas kejahatan digital. Nah, aktivitasnya kita banyak, ada pelatihan-pelatihan pengembangan software, pelatihan UMKM. 1 menit lagi ya Mas, silakan. Baik, digital content, atau mungkin literasi digital. Nah, social business ini banyak ternyata ketika kita membuat kegiatan sosial di sini, banyak yang muncul, seperti mungkin yang saya lakukan adalah karena saya aktif di IO, ternyata saya banyak mengerjakan event-event dengan perusahaan-perusahaan swasta tadi yang punya program pemberdayaan UMKM. Gitu sih. Banyak sebenarnya ini, nanti mungkin bisa. Nah, itu aja konsep yang singkat yang mungkin nanti bisa saya bantukan untuk implementasikan di kota atau kabupaten, tapi dengan mungkin akan dimodifikasi sesuai dengan kearifan lokal. Terima kasih Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Aji, penjelasan yang luar biasa ya, singkat dan padat begitu. Juga sama dengan Mbak Ica dari Kamanrum, bicara tentang kesenjangan digital pada masyarakat ya, dengan beberapa pendekatan bisnis sosial, termasuk bagaimana kolaborasi Pentahelix dilakukan dan bercerita berbagai stakeholder yang bisa terlibat dalam penghadiran internet pada kampung masing-masing, Mbak, kayak gitu ya. Best praktisnya memang dari Rumah Kreatif Belimbing, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kampung lain gitu ya. Kalau memang mau menghadirkan digital akses atau infrastruktur internet, bisa menghubungi Mas Aji untuk bagaimana caranya berkolaborasi terhadap teman-teman kampung gitu. Baiklah. Baik, siap. Ya. Kemudian narasumber ketiga gitu, Ibu dari PUPR, beliau ini adalah Insinyur Ida Medawati, Magister Teknologi. Saat ini Ibu Ida merupakan Subdit Keandalan Bangunan Gedung, Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan PUPR, bidang air bersih, bidang air limbah, persampahan dan bangunan gedung. Dengan jabatan Perekayasa Ahli Madya, beliau juga lulus S2 dari Sumber Daya Air dari ITB Bandung, satu alumni dengan saya, Bu. Banyak ikut menyusun buku modul sosialisasi dan diseminasi standar pedoman dan manual. Salah satunya berjudul Terminal Air, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang terbit di tahun 2014. Itu juga bisa diakses bukunya secara bebas gitu. Bisa diunduh bagi seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat kampung yang nantinya mungkin membutuhkan tentang masalah sumber daya air ini, dari buku pedoman tersebut. Waktu kami persilahkan Ibu Ida, 20 menit. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Tina. Udah kedengaran suara saya ya? Kedengaran Bu. Nih, oh ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salam kenal juga. Alhamdulillah saya diberi kesempatan nih dari PUPR untuk memberikan beberapa materi mungkin untuk menambah wawasan mungkin ya, kita sama-sama sharing. Terima kasih sudah kami bisa bergabung pada konferensi Kampung Nusantara kedua ini. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa mungkin untuk menambah ilmu mungkin ya Bu ya, sama-sama yaitu tentang teknologi air minum mungkin itu. Baik, saya akan share screen dulu Bu. Ini. Baik, mungkin sudah kelihatan ya? Ya, terlihat Bu, silakan. Baik. Mungkin yang paling pertama sekali untuk teknologi tentang air minum ini kita harus sudah mengetahui dulu apa itu air baku untuk air minum. Ada beberapa teknologi-teknologi yang dapat kita lakukan, baik itu misalnya teknologi yang lengkap ataupun teknologi yang tepat guna. Kita harus mengetahui dulu air baku untuk air minum itu dari mana aja. Jadi air yang dapat berasal dari sumber apapun, baik itu dari permukaan, kemudian dari cekungan air tanah, atau misalnya dari air hujan, yang intinya harus memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Kemudian air minum sendiri yang akan kita minum itu ada beberapa syarat, yaitu misalnya harus jernih, kemudian tidak berwarna, kemudian tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung kuman dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Kemudian air minum sendiri itu kadang-kadang harus melalui beberapa proses. Banyak sekali proses-proses yang harus kita lalui sehingga mendapatkan air minum yang dapat memenuhi standar kualitas yang berlaku. Jadi ada seperti kalau misalnya air hujan itu sudah hanya singkat saja untuk pengolahan air minumnya. Kalau misalnya dari sungai itu bisa pengolahan lengkap, atau misalnya untuk bisa sebagai individual, bisa juga menggunakan komunal. Baik. Kemudian untuk pemakaian air bersih ini, kalau untuk perkotaan biasanya kita 100 sampai 200 liter per orang per hari. Tapi untuk pedesaan bisa antara 60 sampai 100 liter per orang per hari. Sedangkan untuk pelayanan kendaraan umum itu antara 20 sampai 40 liter per orang per hari. Nah, kita bisa melihat ini perbedaannya. Jadi kebutuhan air, kekurangan air pada tahun 1995 itu hanya yang biru ini, hanya sedikit saja. Jadi hanya di wilayah sedikit, sedangkan untuk perkiraan sampai tahun 2025 sudah sangat banyak sekali yang biru-biru ini kekurangan air. Jadi dengan demikian maka kita harus mulai dari saat ini kita harus mengantisipasi untuk kelangkaan air baku ini. Kemudian ada pun beberapa landasan peraturan-peraturan yang sudah ada, itu kita bisa lihat ada PP nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, kemudian ada PP tahun 2001, itu ada beberapa macam untuk baku mutu kualitas, ada kualitas kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sebagainya. Kemudian Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Ada juga Permen PU, kemudian dan Standar Nasional Indonesia. Kalau dulu itu dari kami dulu kami masih pusat litbang permukiman, jadi sebelum masuk ke Bintek, Standar Nasional itu kami selalu yang membuatnya dengan tim gitu. Jadi mungkin kalau sekarang karena kami sudah di Bintek, jadi mungkin beda tusinya. Jadi kami sekarang harus mendesiminasikan atau misalnya ada advis teknis dan lain-lainnya tentang standar nasional yang ada di Indonesia ini, mungkin itu. Oke, mungkin ada pun beberapa persyaratan untuk sumber air yang harus dipenuhi dalam jika kita akan membuat atau kita akan akan mengolah, yaitu yang pertama kita lihat dulu kuantitasnya, jumlah dari air tersebut, apakah memenuhi untuk satu keluarga atau memenuhi untuk satu komunal atau memenuhi untuk satu kawasan. Kemudian mutunya kita lihat dan ketersediaan airnya. Adapun untuk sumber-sumber airnya itu ada air hujan. Biasanya kalau air hujan itu kandungan mineralnya yang kecil atau misalnya kurang, jadi kita bisa menambahkan untuk mineralnya. Kemudian air tanah ada dua macam, ada air tanah dangkal dan ada air tanah dalam. Sedangkan kalau air tanah dangkal biasanya kontinuitasnya terbatas, kemudian kualitasnya tergantung dari air permukaan. Biasanya kalau misalnya air permukaannya sedang tinggi, biasanya airnya agak keruh, jadi ikut-ikut gitu ya kalau untuk dangkal. Kemudian kalau kontinuitasnya juga tergantung dari infiltrasi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di daerah pesisir, yang dangkal itu hanya dalam radius kurang lebih 500 meter dia masih terasa gitu, atau misalnya jadi payau airnya. Kemudian kalau untuk yang dalam, air tanah dalam itu adalah kontinuitas relatif cukup, kemudian kualitasnya juga cukup baik, dan kontinuitasnya biasanya sangat berfluktuasi, jadi tidak terjamin juga ya kalau untuk kontinuitas. Kemudian selanjutnya mata air. Untuk kualitasnya biasanya kecil atau kualitasnya juga relatif sudah bagus kalau untuk mata air. Kemudian kalau untuk kontinuitas juga itu kita belum menjamin. Kemudian kalau untuk air permukaan atau sungai, itu ada sungai, ada danau, ada laut. Itu kontinuitasnya biasanya dapat diandalkan atau bisa terjamin sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk kualitasnya itu bisa kita ukur dulu, biasanya sedang sampai buruk.
biasanya kalau misalnya kita harus menjaga di hulunya. Jadi dari hulunya harus baik, maka nanti hasilnya juga akan baik. Kemudian kalau untuk danau juga demikian. Dan yang terakhir adalah laut. Kalau laut itu harus membutuhkan teknologi yang tinggi. Dan ada juga teknologi yang tepat guna nanti kita akan saya sajikan untuk teknologi yang tepat guna. Baik, kemudian adapun ada beberapa persyaratan untuk air minum ini. Kalau kita lihat dari segi parameter fisik, ada parameter kimia dan ada parameter biologis. Kemudian kalau untuk yang parameter fisik kita bisa lihat dari jenis kekeruhannya. Jadi kekeruhan yang sangat kita bisa lihat, misalnya ini airnya agak keruh, keruhnya kita bisa lihat sampai kita bisa tes kalau itu kekeruhannya tinggi, kekeruhannya sedang maupun kekeruhannya standar atau masih kecil. Kemudian dari segi warna kita bisa lihat kalau warna biasanya kalau di daerah gambut itu warnanya agak kuning karena mungkin banyak akar-akar atau humus. Kemudian ada juga yang oksidasi besi, dia warnanya jadi merah. Kalau misalnya ada oksidasi mangan, dia warnanya coklat. Biasanya kalau besi dan mangan ini di daerah yang sungai-sungai yang banyak sungai sawah-sawahnya. Misal di kiri kanannya banyak sawah-sawah, nanti biasanya besi dan mangannya itu cukup tinggi. Kemudian ada rasa dan bau dan temperatur. Sedangkan untuk parameter kimia air, di situ ada TDS, jadi TDS, kemudian alkalinitas, kesadahan, nah kemudian dan logam-logam lainnya itu bisa kita lihat, tapi kalau secara kasat mata memang tidak bisa kita lihat dan perlu kita ukur di laboratorium. Baik, kemudian untuk parameter biologi, di sini ada bakteri, kemudian ada virus, ada protozoa, ada helminth. Mungkin ini ada salah satu nih, ada virus seperti ini bentuknya, yang sebelah kiri. Kemudian kalau bakteri, ini yang di sebelah kanan, ini ada Vibrio-chroma. Mungkin kemudian ada beberapa sistem penyediaan air minum yang selain tadi ya, selain kualitas, ini ada beberapa juga kriteria atau karakteristik harus kita lihat, yaitu yang tadi air baku kan, air baku sumbernya, debitnya, kualitas, kontinuitas dan penduduk yang akan dilayani. Kemudian pengangkutannya dan transmisinya mau seperti apa. Kemudian pengolahannya apakah itu pengolahan lengkap, apakah itu pengolahan yang hanya dengan saringan saja. Kemudian yang keempat adalah pendistribusiannya, misalnya mau melalui perpipaan atau misalnya melalui keran-keran umum. Kemudian pelayanan, beberapa masyarakat yang akan dilayani. Baik, ini mungkin ini ada skematik tentang sistem penyediaan air minum. Nah tadi sudah ini sedikit juga bahwa seperti mata air di sini, kalau mata air itu berarti perlu bangunan penangkap air, kemudian kita perlu juga berapa liter per detik harus diukur. Jadi sehingga kita akan membuat sebesar apa bangunan penangkap tersebut. Misalnya nanti daerah pelayanannya pun kita harus lihat juga apakah itu misalnya beberapa penduduk atau misalnya jaraknya juga jauh, sistemnya seperti apa, apakah dengan permopaan atau secara gravitasi. Jadi itu juga harus dilihat. Kemudian dari situ langsung kita kumpulkan di reservoir dan masuk ke dalam sambungan langsung ke rumah ataupun ke keran umum. Kemudian untuk sumber air tanah, itu ada sumber tanah. Tadi air tanah dangkal, air tanah dalam, ataupun dibor atau digali. Sistemnya mungkin permompaan. Kemudian kita masukkan ke dalam reservoir dan sistemnya ke gravitasi langsung ke konsumen. Sedangkan untuk sumber air permukaan, itu juga kita bisa disadap atau diintek, itu sistemnya juga sangat banyak untuk cara penyadapannya, bisa seperti infiltrasi galeri atau kita masuk ke dalam saringan penyadap biasa yang ada di situnya ada saringan kemudian ada grease chambernya, kemudian baru kita masuk ke dalam sistem pengolahan airnya. Macam-macam juga, mau pengolahan instalasi yang lengkap atau misalnya sistem pengolahan air yang sederhana.
Kemudian sebelum masuk ke reservoir, apakah sistemnya secara gravitasi atau permompaan. Jadi nanti dari sini kita bisa melihat sistemnya seperti apa. Kemudian kalau untuk sumber air hujan, di situ kita akan yang pertama harus dilakukan adalah bidang tandahnya. Misalnya dari dari atap rumah, kemudian kita salurkan ke dalam perpipaan atau misalnya wadah-wadah sebelum kita masuk ke dalam bak penampung. Sistemnya biasanya gravitasi. Nah, kalau untuk air hujan ini, biasanya tidak perlu menggunakan pengolahan karena sudah sudah bagus hasilnya, hanya biasanya kekurangan di mineralnya. Lalu kita masukkan ke konsumen atau ke hidan umum atau untuk keperluan keluarga. Baik. Kemudian ini adalah diagram alir pengolahan air. Nah, ini kita lihat yang tadi dari intake, kemudian dari intake masuk ke prasedimentasi. Jika misalnya di situ kekeruhannya besar, berarti kita menggunakan prasedimentasi. Lalu masuk ke bak aerasi. Jika di situ misalnya kita memerlukan koagulan atau memerlukan aluminium sulfat yang untuk proses flokulasi. Kemudian dari situ masuk ke proses sedimentasi. Dari sedimentasi nanti ada pengendapan dan airnya masuk ke dalam filter sehingga air yang akan diminum kita masukkan lagi ke dalam reservoir dan dari situ baru didistribusikan ke konsumen atau ke daerah pelayanan. Mungkin ini skenario untuk diagram alim pengolahan air yang lengkap. Baik, kemudian nah ini tadi ya proses-prosesnya seperti ini. Ada proses pengolahan yaitu tadi sedimentasi, kemudian ada filtrasi dan masuk ke dalam desinfeksi sebelum kita didistribusikan kepada masyarakat atau daerah pelayanan. Harus kita masukkan dulu desinfektan atau desinfeksi. Biasanya berupa tablet-tablet juga macam-macam sistemnya. Kemudian kalau mau dijadikan untuk air siap minum, nah kita bisa menggunakan lagi, diproses lagi dengan proses misalnya proses pakai tadi ultrafiltrasi atau ultraviolet ataupun proses ozonisasi dan lain sebagainya. Nanti di belakang akan kita lihat sedikit. Baik, ini adalah salah satu cara untuk penampungan air hujan. Jadi penampungan untuk mungkin bisa digunakan untuk daerah-daerah yang terutama sumber airnya misalnya sedikit dan daerah tada hujan biasanya. Jadi sangat diperlukan sekali. Ini bisa digunakan secara individual maupun secara komunal. Jadi hanya seperti ini aja bentuknya, misalnya dari atap nanti kita tampung, kemudian kita masukkan ke dalam bak atau gentong. Dengan kapasitasnya tergantung bermacam-macam. Nanti ada dua bak dan terakhir bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh kita. Gitu. Maaf ya, sebentar. Ya Bu Ida, tinggal 2 menit lagi ya Bu ya. Oh iya sebentar. Aduh. Minum dulu Bu. Iya, minum dulu. Baik, maaf, ini terlalu semangat nih. Soalnya saya masih banyak tapi terlalu semangat, jadi aja batuk. Mungkin ini kalau untuk daerah pesisir mungkin ini terutama kalau daerah pesisir yang memang airnya sangat kurang, kemudian biasanya airnya juga agak payau, sehingga bisa menggunakan destilator. Jadi kita bisa membuat dengan satu bahan atau bisa kita buat 1 meter persegi, bisa dari fiber, bisa dari bisa dari kayu, kemudian kita lapisi dengan geotekstil atau bisa pakai plastik juga. Dari situ kita masukkan arang batok. Di situ arang batok fungsinya untuk menguapkan ya, nanti ditutup dengan kaca atasnya. Nah itu biasanya kalau untuk satu keluarga itu kita 1 hari ya dengan matahari sekitar 6 jam atau misalnya dari pagi jam 8 mulai bersinar sampai antara jam 3
itu bisa menghasilkan 6-8 liter per hari. Jadi hanya bisa untuk minum. Mungkin ini salah satu cara untuk mendapatkan air bersih bila di daerah yang pesisir atau misalnya yang airnya payau atau asin gitu ya. Nah, kemudian ini salah satu untuk pemampatan air bersih yang kadar airnya tinggi warnanya, atau misalnya daerah gambut. Nah, ini juga sama. Jadi biasanya kalau air gambut kan airnya agak coklat atau misalnya bahkan agak merah gitu, merah tua. Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa ini apa namanya beberapa bak gitu. Kemudian yang paling tinggi, yang paling atas kita bisa menggunakan aluminium. Jadi kalau memangnya di daerah situ nggak ada, kita bisa memanfaatkan dari air atau tanah lempungnya sendiri itu sebagai koagulan. Jadi biasanya dalam satu liter atau dalam 5 liter air atau 10 liter air itu bisa 1 kepal untuk tanah lempungnya. Kemudian kalau untuk 1 jerigen ini, satu yang 200 liter, itu bisa beberapa kepal kita masukkan atau 5 kepal kita masukkan aluminium apa namanya gambutnya tanah liatnya. Kemudian kita bisa aduk. Nah, setelah aduk kita diamkan 1 hari, nanti masuk lagi ke bak kedua. Ke bak kedua udah nggak usah lagi dikasih nggak usah lagi dikasih tanah ininya, tanah liatnya, tanah lempungnya. Kemudian nanti terakhir airnya sudah bisa bagus. Jadi prosesnya biasanya kalau untuk daerah gambut yang memang tidak terlalu pekat atau misalnya masih antara 500 sampai 1000 warnanya itu 500 ke bawah itu bisa hanya 1 kali penyaringan. Saya mohon dipercepat Bu ya. Ini sudah lewat waktunya baik. Ya. Terima kasih. Oh ya, baik. Ini mungkin beberapa sarut ya Bu untuk saringan rumah tangga. Baik, kalau ini mungkin untuk beberapa saringan biasanya besi dan mangan yang tinggi, jadi kita bisa menggunakan beberapa sistem penyaringan. Jadi di sini nanti sistemnya upload, jadi upload filter bisa masuk ke lubang 1, lubang kedua yang masing-masing bisa diisi dengan media. Baik, ini ada beberapa alternatif pengolahan air, mungkin nanti bisa kita share, bisa dilihat, dibaca sendiri ya Bu ya. Barangkali itu, kemudian ini ada beberapa yang paling sederhana Bu, instalasi pengolahan air yang sangat sederhana mungkin. Ini untuk filternya aja, jadi begitu misal kita kekeruhan yang di bawah 50 NTU atau misalnya dalam 1 ember kita lihat masih tidak terlalu gelap, nah itu bisa kita menggunakan hanya filternya seperti ini. Jadi yang paling bawah menggunakan kerikil, yang kedua menggunakan pasirnya yang agak kasar, kemudian yang paling atasnya itu menggunakan pasir yang lembut. Nah, itu bisa digunakan sebagai filter. Kalau misalnya ada bau-bau sedikit, itu bisa kita menggunakan arang batok kelapa yang sudah dibakar itu sebagai untuk menangkap atau untuk menghilangkan baunya. Kemudian ini untuk kekeruhan tinggi pakai pengolahan yang lengkap yang seperti tadi. Kemudian ini kalau tadi yang misalnya pengolahan lengkap, kemudian kita mau dijadikan untuk air siap minum, sistemnya seperti ini. Kemudian ini IPAS untuk air gambut yang lengkap juga. Mungkin ada beberapa sistem, ada beberapa juga cara yang akan nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa dilihat di dalam lihat teknologi air minum kami. Mungkin barangkali itu aja dulu atuh Bu ya. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. ya. Maaf Bu. Ya, tidak apa-apa. Memang terima kasih. Banyak materinya ya tentang pengetahuan tentang penggunaan air baku begitu Bu ya, termasuk pembelajaran teknologi tepat guna yang terkait dengan air minum bagi masyarakat gitu ya. Sampai cara menampung air hujan dan pemanfaatan air gambut, juga bagaimana cara menginstalasi pengolahan air sungai yang sederhana begitu. Mungkin nanti bisa di-sharing bahannya Bu, sehingga teman-teman di kampung juga bisa memanfaatkan. Gitu. Ya, baik Bu. Ya, kepada ketiga narasumber saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf karena waktunya sangat mepet. Kita masih ditunggu di pleno begitu. Ada baiknya saya masih buka kesempatan ini bagi teman-teman kampung ini ya, yang atau itu Neng. Yang ada di sini barangkali bisa ada yang bertanya atau mau di sharing atau didiskusikan, silahkan waktunya saya persilahkan buat teman-teman begitu.
Ya. Ya mungkin dari sesama rekan narasumber juga bertanya ke narasumber lain, begitu juga dipersilahkan juga ya Bapak Ibu narasumber begitu. Boleh. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan begitu. Okay. Boleh nggak saya Bu nanya satu? Oh ya silahkan Bu. Ya kepada siapa? Sebelum peserta nih ya, peserta ya. Ya, ya gimana, boleh. Bu? Ya saya tertarik sekali tadi sama yang Mbak Ica dari komen apa sih Bu? Common room Bu ya. Common room ya. Itu kalau misalnya di daerah Kasepuhan Cipta Gelar ya, itu untuk penyediaan air minumnya itu seperti apa ya? Karena memang katanya tanpa kadang-kadang mereka bisa meminum langsung atau gimana ya Bu ya? Itu mungkin sangat perlu juga, atau misalnya nanti masukan-masukan juga yang sangat sederhana itu seperti apa? Mungkin itu aja saya sangat tertarik. Ya. Terima kasih Mbak Ica. Iya, di Kasepuhan Cipta Gelar kebetulan ada banyak sumber air ya Bu, gitu. Khususnya aliran sungainya juga masih sangat bagus gitu karena di puncak gunung juga kan Bu posisinya gitu. Kalau sebenarnya kelihatan sih memang jernih ya Bu, walaupun masyarakatnya pun kalau mau minum masih tetap digodok dulu gitu, direbus dulu gitu. Jadi memang nggak langsung diminum seperti itu sih kalau untuk air minumnya. Tapi kalau ngelihat kejernihan air, terus debit air, jumlah airnya juga cukup banyak sih Bu kalau di Cipta Gelar, dan kondisinya juga masih sangat baik gitu untuk dikonsumsi gitu. Karena kan di sana juga pertaniannya juga pakai organik ya Bu, jadi nggak ada pestisida kayak gitu-gitu. Jadi jadi nggak menyerap ke tanah dan nggak mengganggu, tidak mencemari air juga gitu sih. Iya. Ya mungkin saya juga tanya nih ke Pak Aji dan Mbak Ica nih, terutama tentang kesenjangan akses digital ya teman-teman kampung gitu ya. Kalau dari Common Room itu atau dari Kampung Info itu, dari Mbak Ica dulu barangkali, apakah best practice atau tips-tips yang bisa dibagikan kepada teman-teman, dimulainya langkahnya dari mana sih kok bisa tiba-tiba di kampung Desa Cipta Gelar punya akses internet gitu ya. Mas Aji kok di mana-mana bisa buat rumah kreatif ada akses internet ya. Pengen juga nih teman-teman kampung nih ya di tempat-tempat lain pengen juga begitu Mas, gimana caranya gitu Mas? Silakan Mbak Ica ya. Ya, kalau di kita memang datangnya dari masyarakat juga ya Bu. Jadi memang masyarakat juga udah mulai melek untuk butuh akses digital juga gitu, khususnya untuk komunikasi gitu. Terus juga kebutuhan untuk jual beli hasil pertanian non padi juga itu mulai dibutuhkan untuk itu. Akhirnya kita duduk bersama untuk ngobrolin seperti apa akses internet yang bisa dibangun di Cipta Gelar gitu. Itu penting banget sebenarnya untuk dibahas bareng-bareng masyarakat. Jadi inisiatif terus strategi itu datangnya dari masyarakat gitu untuk dibangun bersama gitu. Jadi membangun kepemilikan, pertama kepemilikan isunya dulu gitu, bahwa sama-sama punya isu yang sama, terus juga akhirnya nanti membangun kepemilikan atas infrastruktur yang ada. Jadi teman-teman yang ada di kawan-kawan yang di Cipta Gelar juga ikut serta dalam merawat si infrastrukturnya tersebut gitu, karena menurut kami juga nggak bisa hanya kita datang dan bangun infrastruktur aja gitu. Itu yang jadi penting juga. Jadi beberapa program biasanya kan datang bangun infrastruktur, ketika terjadi trouble atau terjadi permasalahan dengan infrastrukturnya itu akan sulit untuk menghubungi pihak teknisi dari dari pihak yang membangun juga gitu. Nah, kalau kita sebisa mungkin melibatkan seluruh masyarakat gitu, mulai dari termasuk tadi saya sempat sharing juga terkait dengan teknisi-teknisi lokal. Jadi kita ngelatih teknisi-teknisi lokal untuk perawatannya, terus juga untuk untuk penanganannya kayak seperti apa gitu. Terus juga kita sama-sama ngobrolin bisnis modelnya seperti apa. Jadi memang semua basisnya komunitas gitu Bu. Jadi mulai dari
angkat masalah pertamanya sampai kita pelaksanaannya pun semua basisnya berdasarkan isu bersama masyarakat di Kasepuan Cipta Gelar gitu sih Bu. Iya, terima kasih. Bagaimana Mas Haji kalau dari Kampung Info? Baik, terima kasih Bu Tina. Kalau saya pribadi, karena memang saya passionnya di bidang teknologi digital, otomatis saya tergerak bahwasannya banyak masyarakat kita ini memang masih gagap teknologi lah, menurut saya gitu ya, gagap teknologi, gaptek lah ya. Contohnya teman-teman UMKM yang kita dampingi sampai saat ini pun mereka itu terkadang juga mereka harus belajar digital ini kemana, terus ketika nanti belajar teknologi digital, terus kalau udah belajar nanti pendampingannya ke siapa, terus kemudian juga terkadang juga banyak masyarakat itu nggak punya, mohon maaf, nggak punya laptop, nggak punya handphone, nggak punya koneksi internet dan sebagainya. Itu yang menjadi kendala di masyarakat. Nah, pas kebetulan karena memang saya dan tim memang fokus di sana dan saya sendiri juga memang passionnya di sana, ingin memberantas kesenjangan digital. Nah, itulah muncul ide-ide yang di mana bisa kita kolaborasikan secara pentahelik yang tadi saya jelaskan. Nah, ketika saya di Kota Depok misalkan fokus memberantas kesenjangan digital UMKM, otomatis saya sudah langsung nih mengelis apa kebutuhannya dan siapa yang harus saya kerjasamakan melalui Pemkot, melalui media, komunitas yang ada kita rangkul, perusahaan-perusahaan digital seperti Gojek, seperti Kasir, seperti Telkom, Telkomsel, itu harus kita rangkul, kita kejar, kita cari. Nah, dan alhamdulillah sampai saat ini pun dapat gitu. Jadi karena dari 2015 kita udah punya track record, jadi ketika kita ingin bekerja sama itu akan lebih mudah gitu. Saya rasa seperti itu sih. Intinya kalaupun memulai dari mana ya, bisa jadi komunitas di daerah itu harus mempelajari apa kendala atau masalah yang dihadapi masyarakat di sana, karena permasalahan sosial di masyarakat nggak melulu mengenai kesenjangan digital. Ada isu-isu lain, misalkan contoh di Tanjung Kait di kampung nelayan, itu isu permasalahan sosial banyak sekali dan mungkin mengenai air bersih itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Ida itu perlu di sana. Jadi air bersih di kampung nelayan di pinggir laut itu sangat menjadi isu yang kronis menurut saya, harus segera dibuatkan di sana karena air di sana itu mohon maaf berlendir warna kuning. Nah, ini harus dikolaborasikan dengan komunitas lain juga yang punya concern di sana. Kalau saya di sana memang berkonsen di teknologi digital, otomatis saya fokusnya di sana. Jadi ketika mau membuat kegiatan apa ya udah mungkin di masyarakat sekitar permasalahan yang dihadapi apa, terus kemudian harus dikerjasama dengan siapa, baru nanti terbentuk ide-ide yang nanti mungkin secara ibaratnya menggelundung gitu nanti akan ketemu gitu menurut saya. Karena ketika kita nggak memulai dulu, itu kita nggak akan tahu apa yang nanti akan program-program yang dibutuhkan. Jadi ketika dulu saya memulai di 2015, kita fokus di UMKM, nah disitulah 1, 2 muncul permasalahan 3, muncul permasalahan berikutnya. Nah, ketika muncul permasalahan-permasalahan ini, berarti kita punya tugas untuk mengkomunikasikan atau mengkolaborasikan dengan perusahaan-perusahaan yang memang concern di bidangnya masing-masing. Itu saja sih. Ya, terima kasih Mas Haji. Jadi memang setiap kondisi kampung barangkali itu memiliki persoalan-persoalan dan isu-isu sosial sendiri ya. Belum tentu harus selalu kesenjangan teknologi. Sehingga teman-teman kampung harus bisa memetakan gitu ya. Bagaimana permasalahan di kampungnya, bahkan apa potensi yang dimilikinya sehingga bisa lebih dikembangkan gitu. Barangkali begitu ya. Karena kita masih ada waktunya mepet dan kita masih harus ke panel room, jadi saya kira mungkin ditutup dulu di sini gitu ya. Kita kembali semua ke panel utama, ke ruang panel utama begitu. Barangkali demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu panelis, sekali lagi saya mohon maaf karena waktunya yang sangat terbatas, jadi kita memang kadang-kadang saya harus menyetop tadi atau mengingatkan bolak-balik tentang waktunya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sebelah kanan bawah itu ada tulisan Live Room.
itu berarti kita akan itu diklik, nanti kita akan kembali ya teman-teman, kita akan kembali ke ruang panel utama apa namanya pleno tadi gitu. Terima kasih, selamat sore. Sekali lagi saya ucapkan kepada para narasumber dan teman-teman kampung lainnya. Mari. Ya, terima kasih. Langsung Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Teman-teman, Ibu semuanya sudah kembali di ruang utama. Yang sudah kembali dari ruang berapa ini, Ibu? Dari ruang 2, pendidikan di kampung, Bu. Komisi itu, komisi pendidikan di kampung ya. Mungkin kita masih menunggu lagi ya, komisi kampung wisata dan lingkungan di kampung ya. Ya, tidak apa-apa. Benar, Ibu. Ya, ya teman-teman, kita tunggu dulu teman-teman dari 2 break room lainnya yang mungkin masuk sebentar lagi. Terima kasih.